Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa lagi di mata kuliah hukum adat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanah atau nama lainnya agraria. Ya, dalam pembahasan tentang materi ini kita akan melihatnya dari dua perspektif. Ya, ini perspektif hukum positif karena ada kaitannya dengan rezim kekuasaan kenegaraan, terutama nanti dari penjajahan hingga sampai ke kemerdekaan. Kemudian kita juga akan belajar dari perspektif antropologi atau budaya. Ya, ini bagaimana masyarakat adat mengatur tentang kepemilikan tanahnya. Ya, ini part 1 ya. Part 1 khusus melihat bagaimana sih relasi penguasaan atas tanah dalam perspektif antropologi, budaya hukum maupun dari sisi hukum positifnya, dari perspektif kekuasaan kenegaraan, dan adanya penjajahan, adanya kolonialisasi. Ini mengenalkan tentang hukum tertulis. Ini penting, mengenalkan tentang hukum tertulis. Dan ini sebelumnya belum ada dalam tradisi hukum negara kita. Kenalkan tradisi hukum positif yang keunggulannya. Nah, ini tradisi hukum positif ini punya keunggulan, yakni lebih menekankan pada kepastian hukum, seperti adanya sertifikat tanah. Munculnya sertifikat tanah ini bentuk pengakuan, bentuk kekuasaan negara yang mengenalkan pengakuan negara atas tanah yang dimiliki oleh warganya. Sertifikat tanah. Nah, ini sebenarnya dikenalkan pada masa penjajahan dan ini diadopsi ketika Indonesia merdeka. Ya, itu sekilas tentang materi ini. Coba kita lihat materi berikutnya. Ya, kita ada pada materi ke berapa ini? Ini materi yang ke-12. Lihat mana sejarah agraria dan status tanah. Nah, nanti di bagian keduanya kita akan membahas tentang transaksi tanah. Kalau tadi sebelumnya status tanahnya jelas milik siapa. Nah, kemudian ada melihat adanya transaksi tanah. Transaksi tanah. Ya, next. Oke, come on. Ya, secara antropologis ini makna tanah bagi masyarakat hukum adat. Secara ideologis, secara sosiologis maupun secara ekonomis. Nah, kita lihat. Pengen lihat anunya. Ya Allah, mana toh pen? Ya Allah, pen. Pennya warnanya apa nih? Kuning. Gak apa-apa wis. Ideologisnya sebagai tempat tinggal, bertahan hidup, mencari rezeki. Ideologisnya apa sih? sorry, masih mencari-cari ya. Ya, ideologisnya ini tempat tinggal, kemudian hidup, leluhur, kepercayaan tanah. Ada tanah yang dikeramatkan oleh masyarakat. Ini juga ideologinya. Tanah juga sebagai tempat
mereka dibesarkan hingga meninggal dan dikuburkan. Itu mana ideologi dari tanah. Oleh karena itu tanah-tanah yang punya nilai keramat ini dimuliakan oleh masyarakat, dalam arti tidak dilakukan aktivitas secara sembarangan seperti diperjualbelikan, itu nggak bisa. Secara sosiologis, ya, tempat berkumpul, mengikatkan diri dalam satu persatuan. Ini kalau melihat, utamanya kalau kita ingin melihat adanya tanah desa, tanah desa, tanah desa. Ya, secara sosiologis ini punya fungsi yang sangat erat untuk mengikatkan antar warga desanya. Tanah desa. Ya, kalau tanah desa ini hilang, maka kelihatannya kerekatan antar warga desa atas desanya ini berkurang. Kita bisa melihat adanya kelurahan. Kalau sekarang lah, kalau kelurahan, lihat kedekatan individu antar warga desa, warga kelurahan, ini relatif lebih ke arah individualis, tidak komunal. Nah, berbeda dengan masyarakat desa yang punya ciri khas komunal. Di antaranya tanah-tanah desa ini masih ada, ini juga sebagai pengikat. Karena tanah desa ini digunakan untuk kesejahteraan bersama. Demi kesejahteraan bersama, maka tanah desa ini digarap dan hasilnya juga dikembalikan pada desa dan warga desa itu sendiri. Ya, tentu selain itu juga mempunyai nilai ekonomis. Ini juga menjadi aset dan modal, baik nanti secara individual maupun komunal masyarakat desanya. Ya, di sini saya menggunakan banyak kata desa ya sebagai persekutuan, karena pada umumnya persekutuan masyarakat adat, terutama masyarakat persekutuan masyarakat persekutuan masyarakat adat di Jawa, terutama di Jawa ini memakai institusi yang lazim namanya desa. Kalau di luar Jawa ada nagari, mungkin ada distrik, ya. Ya, ini untuk menunjukkan bagaimana komunitas masyarakat desa. Nama istilah ilmiah yang masih digunakan oleh antropolog maupun dalam term yang digunakan dalam hukum adat, ini persekutuan masyarakat adat atau persekutuan hukum adat. Ya, next. Ya, kalau dari sisi kenegaraan di masa-masa kerajaan-kerajaan Nusantara, ini ada relasi antara desa atau yang sederajat dengan itu di tempat lain dengan institusi yang lebih besar. Desa dipimpin oleh Pak Lurah, kemudian dipimpin oleh, kalau dulu belum ada camat dari zaman kerajaan ya, ada Wedono juga pada masa Belanda. Nah, intinya relasi antara desa dengan kerajaan.
Nah, relasi antara kerajaan dengan desa. Nah, relasinya dibagi menjadi dua hal ini, bisa merugikan juga bisa memperkuat. Merugikannya bagaimana? Nah, merugikannya apa? Ada pencaplokan. Ada pencaplokan tanah-tanah milik desa dicaplok oleh kerajaan. Misalnya dibuat istana. Di sini ada pencaplokan atau pengambil alihan. Yang tadinya milik desa diambil alih oleh kerajaan. Nah, dibuat istana, dibuat pusat-pusat pemerintahan. Nah, ya, nah, ini sisi merugikan kalau bagi masyarakat desa. Tapi di satu sisi lain juga kerajaan punya imbal balik yang baik bagi desa, yakni memperkuat susunan organisasi. Jadi lihat strata hierarkinya akan jelas. Di situ ada bantuan penataan dari kerajaan kepada desa untuk membina tata organisasi yang lebih baik. Nah, itu sekilas. Next. Nah, ketika pada masa kolonial ini, tiga hal ini hingga nanti beralih ke masa kemerdekaan. Dari zaman VOC, masa pemerintahan Inggris, kemudian kembali ke Belanda lagi. Satu sisi lain pernah ya dijajah Jepang ya, tapi Jepang tidak membuat regulasi-regulasi yang berarti karena kekuasaan sebentar. Ini bisa diabaikan. Kemudian regulasi agraria pada masa kemerdekaan. Ini melihat dari sisi rezim kekuasaan. Nanti kita fokusnya ke masalah bagaimana hukum positif tentang agraria, tentang tanah. Ya. Nah, melihat bagaimana dua hal ini ya, perspektif pengaturan tanah oleh negara, dan nanti di bagian kedua kita akan membahas perspektif tentang antropologinya, kebudayaannya, bagaimana masyarakat menata warganya untuk mengatur tentang hak-hak kepemilikan atas tanah. Next. Ya, pada masa VOC yang perlu diingat dalam bahasan ini adalah VOC itu kata akhirnya adalah company. Company itu terjemahannya apa sih di Indonesia? Perusahaan. Aduh, ini sorry komen aja. Company itu terjemahannya apa? Perusahaan. Ya, ini sama halnya dengan korporasi. Korporasi, perusahaan itu orientasinya apa sih? Mendapatkan keuntungan alias profit. Profit. Selama mendapatkan profit, maka perusahaan akan tetap berlangsung berjaya. Tapi kalau tidak berdapat profit, ya bangkrut. Nah, ini penjajahan pada masa Belanda lebih lewat tangan-tangan company atau perusahaan. Karena inti orientasinya profit. Kalau dari sisi penjajahan orientasinya adalah
eksploitasi, exploitation, eksploitasi. Ya, caranya agar berkuasa bagaimana? Pertama, ketika di Nusantara masih didukung oleh Raja Nusantara, maka pemerintah VOC ini mengadakan perjanjian yang merugikan. Intinya sih pengen berdagang, tapi dengan dagang saja akan lebih menguntungkan lagi kalau menguasai secara ekonomi. Oleh karena itu, seperti dibentuknya benteng-benteng, bentuknya pemerintahan company. Kalau zaman pernah lihat film Si Pitung ya, nah kita banyak mendengar istilah company yang digunakan untuk orang Belanda yang menjalankan kekuasaan di Nusantara. Ya, intinya sih dengan perdagangannya lewat verpalichte leveranti, ini hasil panen masyarakat, ini diserahkan kepada pemerintah kolonial VOC dengan dikumpulkan oleh kepala desa dan dijual murah pada VOC. Berarti ada relasi antara desa dengan VOC, dan relasinya tentu ya adalah relasi hierarki. Ini VOC, ya ini nah, ini desa. Desa plus VOC mempunyai hubungan hierarki. Oleh karena itu ya warga desa pada VOC, pada orang Belanda lebih ke arah munduk-munduk, karena semacam antara penjajah dengan orang yang terjajah kelasnya adalah seperti atasan dan bawahan. Munduk-munduk, tahu ya munduk-munduk ya. Nah, orang-orang yang ditaklukkan dengan bangsa penakluk itu relasinya atasan dengan bawahan, seperti budak dengan majikan. Oleh karena itu ketika semuanya tergantung pada kehendak penguasanya VOC. Kalau ada pemberontakan, masuk pemberontakan pada kerajaan Nusantara, pada VOC, ini ditumpas. Next, pada masa kekuasaan Belanda, nah kebijakan pertanahan yang utama dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah land rent atau pajak tanah. Kenapa pajak tanah? Kenapa bisa pajak tanah? Karena tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial adalah milik negara. Nah, konsep kekuasaannya ini tanah tanah ini milik negara. Nah, jika tanah milik negara, maka orang-orang yang memanfaatkan tanah milik negara harus membayar
pajak, membayar upeti kepada negara. Ini kebijakan utamanya. Dan kebijakan ini nanti diwariskan ketika Belanda menguasai kembali tanah Indonesia, dan juga diwariskan kembali ketika Indonesia merdeka. Jadi awalnya dari kebijakan land rent. Land rent. Nah, di samping ada kebijakan lain seperti memakai konsep verpalke tadi, perdagangan antara desa dengan penjajah tentang hasil buminya. Tentu hasil bumi juga ditentukan oleh penjajah ya. Dan mereka juga selain menentukan komoditasnya, mereka juga menentukan harganya. Ya, land rent. Nah, ketika kekuasaan Nusantara dipegang kembali oleh pemerintah kolonial Belanda, maka kebijakan ini dilanjutkan. Kebijakannya apa? Kebijakannya adalah ini. Agak lupa. Kebijakannya adalah domain verklaring. Domain verklaring. Saya ingat domain verklaring. Waduh, nanti. Ya, pada masa Van den Bosch, ini kekuasaan pada masa Belanda yang dianggap masih bersifat eksploitatif. Pada masa kekuasaan Van den Bosch ini, kekuasaannya masih eksploitatif. Seperti melanjutkan tradisi pada zaman VOC. Ya, tapi di sini tidak lagi VOC yang berkuasa, tapi adalah Belanda. Ya. Kebijakannya apa? Di antaranya adalah Kulturstelsel. Pernah dengar kata istilah tanam paksa ya? Tanam paksa. Tanam paksa sama kerja rodi kerja paksa. Tanam paksa, Kulturstelsel, dan rodi. Tanam paksa dan kerja paksa. Bagi yang punya tanah, maka tanahnya dipaksa untuk menanam komoditas yang diinginkan oleh pemerintah Belanda. Bagi yang tidak punya tanah, hanya punya tenaga saja, maka diwajibkan melakukan kerja rodi, kerja paksa, seperti membangun jalan, jembatan, gitu. Ya, pada zaman ini relatif menimbulkan penderitaan yang teramat sangat bagi masyarakat pribumi terutama. Ini kelaparan, kemiskinan, karena ya sifatnya masih eksploitatif, dan kesejahteraan masyarakat pribumi tidak diperhatikan. Ya, pada masa ini menjadi tonggak bersejarah lahirnya pemerintahan Belanda yang sifatnya liberal. Pemerintahan liberal. Nah, pemerintahan ini lebih menjunjung tinggi. Kalau ideologinya masih sama ya, zaman dulu sampai zaman sekarang ideologinya adalah HAM. Ya. Nanti lewat pemerintahan liberal pasca Van den Bosch. Pemerintahan liberal ini setelah Van den Bosch ya, bukan pada zaman Van den Bosch. Setelah masa liberal ini, Indonesia
mulai menemukan kemakmuran, mulai menjauh dari penderitaan seperti kelaparan, kemiskinan, dan seterusnya. Bahkan dengan pemerintahan liberal ini, Indonesia akan memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dibangunnya pasar-pasar. Nah, itu pada masa liberal. Nah, tapi sebelum liberal yang berkuasa adalah Van den Bos, yang kebijakannya lebih eksploitatif. Nah, dan kemudian mulai dikritik hingga pemerintahannya berganti rezim jadi rezim liberal yang lebih menekankan pada hak asasi manusia, termasuk hak asasi masyarakat pribumi. Ini diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Ya, ini pada masa liberal. Dengan diberlakukannya BW yang baru, tahu ya, BW menggantikan BW yang lama. BW itu Burgerlijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek. Atau disingkat BW alias KUH Perdata. Ya, politik yang dilakukan, politik itu yang dimaksud politik di sini adalah kebijakan. Kebijakan pada masa pemerintahan liberal dikenal dengan istilah politik etis ya di sini. Politik etisnya bagaimana? Di antaranya mendirikan lembaga pendidikan, mulai menyelenggarakan pendidikan, hingga tokoh-tokoh bangsa kita pernah mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda seperti Mulo dan seterusnya, juga menyediakan peradilan, menyediakan representatif atau perwakilan representatif seperti DPR. DPR zaman Belanda ini dikenal dengan istilah Volksraad pendidikan, mendirikan pasar-pasar, membangun fasilitas umum, stasiun dan seterusnya, pendidikan ini quick school sekolah guru ya, pendidikan guru seterusnya. Ini lazimnya memakai kebijakan politik etis. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh gubernur jenderal. Kekuasaan eksekutifnya dipegang oleh gubernur jenderal, maka diberlakukannya reglement. Di antaranya dengan dibentuk Volksraad DPR. Ini pemerintahan yang liberal, lebih menekankan demokrasi. Next. Regulasi agraria pada masa rezim liberal kolonial ini bagaimana? Nah, ini dua hal ini, agraris wet sama agraris besloa. Ini memberikan hak erfak kepada pengusaha atas tanah untuk dikelola selama 75 tahun. Selepas itu kembali menjadi tanah negara karena kebijakannya memakai domain verklaring. Saya tulis ya, domain verklaring yang melanjutkan kebijakan
dari pemerintah kolonial Inggris, yakni land rent, rental. Tahu ya, rent itu rental. Tanah disewakan. Nah, sorry, ini arah panahnya kebalik dari masa pemerintahan Inggris ke masa pemerintahan liberal kolonial Belanda. Ini namanya domain verklaring. Domain verklaring itu terjemahan bebasnya adalah tanah milik negara. Tanah milik negara. Ketika tanah milik negara, maka negara juga berhak untuk mentransaksikannya, di antaranya lewat adanya HRVAG. Ya, kalau pada masa sekarang dikenal dengan istilah hak guna usaha. Tanah dengan HGU. Selain HRVAG ada hak eigendom atau milik. Eigendom itu milik, eigendom. HRVAG, nanti ada hak obstal dan hak-hak yang lain. Di sini ada eigendom. Ya, kebijakan ini dari bidang agraria relatif memberikan kesejahteraan dan memberikan wacana baru berupa kepastian hukum bagi masyarakat, bagi warga, termasuk warga pribumi. Ya, oleh karena itu pada masa pemerintahan kolonial, masyarakat pribumi pernah mengenyam kesejahteraan berupa pendidikan maupun peningkatan strata ekonomi. Next. Nah, ini gambarannya, artinya perkebunan. Perkebunan ini akibat dari diberikannya HRVAG tadi. Juga pendirian jalur-jalur jalan maupun jalur rel kereta api ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Nusantara. Jalan, pembangunan jalan, rel dan stasiunnya. Ya, intinya di sini di domain verklaring. Domain verklaring tadi apa? Domain verklaring ini kelanjutan dari kebijakan land rent. Ini bisa tidak lanjut dari land rent. Perkembangan dari land rent dilanjutkan dalam bentuk domain verklaring. Dan dari domain verklaring ini mulai membuat hak-hak atas tanah. Pembuatan hak-hak atas tanah. Baik yang dari tanah pribumi maupun tanah negara. Kalau berbasis pribumi hanya satu hak, yakni hak eigendom. Sorry. Namanya eigendom. Jadi ya, kalau hak tanah milik negara apa? Tadi ada HRVAG. Obstal. Nah, obstal. Sering lagi apa? Gebruik. Nah, itu hak-hak. Nah, ini rezim pemerintahan negara atas tanah atau agraria hukum positif. Next. Come on. Ya, selain Indonesia merdeka bagaimana? Nah, kebijakan utamanya adalah melakukan nasionalisasi atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda maupun perusahaan milik Belanda. Seperti perkebunan itu milik swasta sebenarnya,
tapi dilakukan nasionalisasi lewat berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa setelah Indonesia merdeka. Ya, itu satu. Kemudian kebijakan yang melakukan regulasi mandiri, diantaranya dua hal ini, Undang-Undang Pokok Agraria sama Land Rent. Nah, sorry. Sama Land Rent. Kok Land Rent sih? Land Reform, ya Allah, Land Rent pada bahasa Inggris ya. Aduh, sudah nih. Ya, itu masuk juga peradilannya dengan Land Reform. Mesti pengadilannya pernah dihapus tapi tidak. Mesti peradilan Land Reform dihapus, tapi kebijakan Land Reformnya masih tetap berjalan, seperti penetapan luas lahan pertanian, terus kemudian penghapusan praktik-praktik yang merugikan, praktik adat yang merugikan. Ya, ini sekaligus evaluasi ini. Ada praktik adat yang merugikan ini dihapus lewat Undang-Undang Land Reform. Seperti apa? Seperti perjanjian tentang gadai tanah. Gadai tanah itu dianggap merugikan, dan lewat Undang-Undang Land Reform praktek gadai tanah adat ini dihapus. Nanti kita akan jelaskan praktek gadai tanah di materi berikutnya, transaksi atas tanah adat. Jalan, pabrik, ini kebijakan pemerintahan rezim liberal ya pada masa pemerintahan kolonial. Ini relatif mensejahterakan. Bangun pabrik tembakau, Anda buka pabrik rokok, diperbolehkan ini, dan mensejahterakan masyarakat. Ya,